Keterangan kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Sesungguhnya engkau adalah maha gagah, lagi maha bijaksana. Kepada Allah yang satu di antara sifatnya ialah Aziz, yaitu maha gagah. Ibrahim telah menggantungkan pengharapan kepada Allah di dalam sifat kegagahannya itu, bahwa meskipun betapa besarnya rintangan dan halangan akan bertemu di dalam perjalanan sejarah, namun kehendak Allah mesti terjadi. Tetapi di samping sifat gagal perkasa itu, Allah pun mempunyai sifat bijaksana, yaitu bahwa kehendaknya mesti berlaku, tetapi menurut arah jalan yang masuk di akal dan mengagumkan. Maka apabila kita ketahui betapa perjalanan sejarah di antara zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Muhammad SAW sebagai pelaksanaan Allah atas perintah Nabi Ibrahim itu, memang bertemulah betapa hebatnya kegagah perkasaan Allah dan bijaksananya, sehingga Rasul yang diharapkan itu akhirnya datang juga. Setumpuk tanah Hijaz itulah yang dengan kebijaksanaan Allah tidak sampai dimasuki oleh tentara penakluk, sehingga tidak pernah merasai bila bencana penjajahan. Di sebelah utara, beberapa orang penakluk yang besar telah bertindak semau-mau sejak Nebukadnezar, Raja Babil, sampai Cyrus, Raja Persia, sampai kemudiannya datang Iskandar Macedonia, sampai pula kepada Julius Caesar dan Antonius. Namun tanah Hijaz dan khususnya Mekah itu tidaklah sampai mereka injak. Menurut kebijaksanaan Allah, tanah itu dijadikan tanah kering gersang, sehingga penakluk memandang tidak perlu datang ke sana. Setelah Abraha, wakil Raja Habsyi, mencoba hendak menaklukkannya dan meruntuhkan Ka'bah yang suci itu, dengan gagah perkasanya pula Allah Ta'ala membinasakan dan menghancurkan tentara Abraha itu dengan mengirim burung ababil. Keturunan Ibrahim terbagi dua, yaitu Bani Ismail yang menurunkan Arab Musta'ribah, berkedudukan di bagian selatan dan barat. Keturunan yang sedang secabang lagi adalah yang diturunkan daripada Yakub anak Ishak, yang disebut Bani Israel, diberi kedudukan di sebelah utara daerah Mesopotamia. Dari antara Bani Israel banyak diturunkan nabi-nabi dan rasul, tetapi dengan karunia Allah dari keturunan Bani Ismail itulah diturunkan Rasul akhir zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabulkan permohonan nenek kandanya Ibrahim itu. Demikianlah beberapa kesimpulan yang kita tarik daripada ayat-ayat ini. Peringatan tentang asal mulanya negeri Mekah dijadikan tanah haram yang sama, tempat manusia berkumpul, dan asal mulanya Ibrahim dibantu oleh putranya Ismail diperintahkan membangun Ka'bah. Sampai kelak dari dekat Ka'bah itulah beribu tahun kemudian dibangkitkan seorang Rasul, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi Rasul penutup, membawa ayat dan kitab serta hikmat dan tuntunan kesucian hingga terkabul doa Ibrahim. Di dalam kitab-kitab tafsir bertemu juga riwayat-riwayat lain yang lebih panjang dari yang kita salinkan dan kita kupaskan ini, dan kita sambungkan dengan beberapa sejarah. Ada tersebut bahwasanya Ka'bah yang didirikan Nabi Ibrahim itu adalah menurut contoh dari satu Ka'bah lain terletak di langit yang keempat, bernama Baitul Ma'mur, persis terletak di langit bertentangan dengan Ka'bah yang di Mekah itu. Dan tersebut pula di dalam satu riwayat bahwasanya Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Adam setelah beliau turun ke dunia,
setelah dia bertemu dengan istrinya Hawa di padang Arafah. Tentang padang itu diberi nama Arafah sebab di sana Adam dan Hawa kenal mengenal kembali. Kata riwayat itu pula, setelah terjadi taufan Nabi Nuh, Ka'bah buatan Nabi Adam itu diangkat Allah ke langit sehingga dasarnya tinggal. Di atas dasar itulah Ibrahim mendirikan Ka'bah yang baru. Dan tersebut pula bahwasanya Hajarul Aswad atau batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah sekarang itu asal mulanya daripada batu yakut yang sangat putih datang dari dalam surga, tetapi lama-kelamaan menjadi hitam karena dipegang oleh tangan manusia yang berdosa. Di beberapa tafsir kita bertemu cerita ini, tetapi sumbernya payahlah untuk dipertanggungjawabkan. Karena kisah-kisah begini banyak berasal dari Ka'bul Akhbar yang terkenal sebagai sumber dari cerita-cerita Israiliyat, dongeng-dongeng Israel yang akan kita tertegun menerimanya. Tentang Hajarul Aswad, batu hitam, baiklah kita ingat saja perkataan Umar bin Khattab yang terkenal seketika beliau tawaf. Aku tahu bahwa engkau ini hanya batu, tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Kalau tidaklah aku melihat Rasulullah menciummu, tidaklah aku akan menciummu. Ka'bah terang dibangun dari batu-batu granit yang ada di bukit-bukit keliling Ka'bah itu. Pernah rusak, pernah runtuh karena banjir. Di zaman jahiliyah, batu hitam pernah dihancurkan air. Di zaman Koramitah, batu hitam itu pernah dicuri kaum Koramitah. Itu lalu mereka larikan ke Bahrain dan mereka simpan di sana 22 tahun lamanya. Di tahun 1958 pernah Ka'bah diperbaiki karena harta.